Oke, bismillah. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan. Dan ini cukup di luar dugaan ya teman-teman, karena aku kira akan ada 5 pertanyaan yang akan kita diskusikan hari ini. Karena mungkin 5 pertanyaan pun menurutku itu cukup banyak yang bisa dibahas jika berdiskusi. Namun karena ada 32 pertanyaan, jadi insya Allah mungkin aku akan jawab secara satu arah saja. Jadi insya Allah video ini juga akan lebih singkat supaya bisa teman-teman simak dari jawaban dari masing-masing pertanyaan yang telah diajukan. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Di sini pertanyaan dari Zakia Rabani, sebentar. Oke. Nah, ketika kita memakai metode kualitatif di mana jarang atau tidak memakai hitungan, apakah masih tetap membutuhkan tabel atau grafik? Sebetulnya kualitatif tetap bisa memakai tabel, namun memang tidak umum digunakan. Karena yang memang penelitian kuantitatif itu sangat umum untuk menggunakan tabel, sementara kualitatif itu jarang menggunakan tabel, tapi tetap bisa. Contoh misalkan ketika teman-teman ingin mengkomparasi data yang sudah teman-teman punya begitu. Nah, itu bisa disajikan dalam bentuk tabel sebetulnya teman-teman. Iya, jadi contohnya kayak misalkan komparasi tadi akan lebih mudah dibaca dengan menggunakan tabel jika dibandingkan dengan menggunakan narasi. Jadi seperti itu. Lalu untuk pertanyaan dari Ivan Estu, ini pertanyaan pertama, apa kelebihan dan kekurangan penyajian data dalam bentuk tabel? Untuk kelebihannya sendiri, kelebihannya dalam bentuk tabel itu sangat mudah sekali untuk dibaca, dan dengan menggunakan tabel juga kita bisa memasukkan informasi dengan lebih detail dan rinci tanpa perlu banyak menjelaskan. Namun untuk kekurangannya memang untuk tabel sendiri itu terkadang untuk orang awam itu ada beberapa orang yang mungkin akan kesulitan membaca, karena tabel ini bisa dibilang informasinya lebih lebih banyak dibandingkan dengan dua jenis penyajian lainnya. Kalau kita lihat misalkan di penyajian narasi itu kan kata-katanya bisa lebih dipersingkat lagi begitu. Terus untuk penyajian grafik begitu kan. Kalau grafik kan ya cukup ringkas begitu ya. Nah, untuk tabel ini biasanya lebih lebih bukan complicated ya, tapi bisa dibilang lebih lebih banyak lebih banyak mengandung data begitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa dalam analisis data sering digunakan kombinasi antara tabel dan narasi? Dengan menggunakan tabel, kita bisa memperlihatkan informasi yang beragam, dan dengan tabel juga informasi yang disajikan lebih lengkap. Namun lebih baik ketika tabel tersebut ditambah dengan narasi supaya orang yang membaca itu bisa langsung menemukan hasil dari data yang sudah kita kumpulkan, atau sudah tahu gitu cara baca dari data yang sudah kita sajikan. Karena seperti pertanyaan yang tadi begitu, ketika kita menyajikan dalam bentuk tabel, tidak semua orang mampu membaca tabel tersebut. Jadi dengan membantu audiens untuk memahami data yang sudah kita sajikan, kita bisa menggunakan narasi, dan itu akan lebih powerful untuk audiens bisa memahami apa yang kita maksud. Lalu untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara menginterpretasikan data dalam tabel agar dapat dikomunikasikan secara efektif dalam laporan statistik? Menginterpretasikan data dalam tabel. Oke. Nah, sebetulnya untuk menginterpretasikan data dalam tabel agar dapat dikomunikasikan secara efektif, ini sebenarnya sudah terjawab ya di pertanyaan sebelumnya. Nah, ketika misalkan dalam laporan statistik itu memang banyak sekali tabel-tabel, banyak sekali grafik yang disajikan. Nah, supaya apa yang ingin kita sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan itu efektif, sebetulnya ya cukup ditambah dengan narasi begitu. Jadi orang-orang pasti akan lebih memahami secara humanis gitu dengan menggunakan narasi, karena dengan menggunakan narasi ini kita bisa lebih memahami maksud dari penulisnya seperti apa. Nah, untuk pertanyaan keempat, ini dalam sebuah laporan perusahaan keuangan, apakah lebih baik menggunakan tabel dan narasi? Why not both gitu? Kenapa tidak keduanya? Bahkan dalam laporan keuangan perusahaan ada yang menggunakan ketiga-tiganya gitu dengan grafik juga. Ya, mana yang lebih baik sebetulnya tergantung dari data yang akan ditampilkan begitu. Kalau misalkan datanya lengkap, ya menggunakan tabel lebih baik gitu, dan akan lebih baik lagi jika ditambah dengan narasi. Nah, begitu pula untuk data-data yang mungkin ingin disampaikan secara ringkas oleh penulisnya, ya mungkin bisa menggunakan grafik atau diagram seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kelima, jika Anda harus menyajikan data pertumbuhan penjualan selama 5 tahun terakhir, bagaimana cara terbaik menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan narasi?
cara terbaik menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan narasi. Oke, jadi kita bisa membuat tabel dengan kolom-kolom yang menunjukkan tahun, lalu untuk variabel apa yang pengen kita ukur. Contoh misalkan kita ini ingin menghitung penjualan produksi motor PT Maju Mundur Sejahtera misalkan. Dan di situ ada beberapa jenis motor, misalkan motor Scoopy, motor Vario misalkan. Nah, terus di sana kita ingin menyajikan data pertumbuhan. Nah, berarti kita bisa tulis tuh tahun-tahunnya, misalkan dari tahun 2010, 2011, 2012. Nah, nanti itu bisa dituliskan jumlah berapa banyak dari masing-masing unit yang terjual gitu. Tapi sebetulnya memang kalau untuk menyajikan data pertumbuhan ini memang lebih baik menggunakan grafik ya, karena kalau menggunakan grafik akan lebih mudah dibaca. Contohnya bisa menggunakan grafik histogram. Tapi memang histogram ini hanya digunakan untuk variabel yang memang hanya satu. Ya, maksudnya bisa digunakan untuk satu saja. Misalkan kita pengen mengukur penjualan motor Vario di PT Maju Mundur Sejahtera, ya udah berarti Vario aja gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen mengkomparasi, misalkan bukan komparasi ya, tapi memasukkan data-data lainnya gitu, yang biar bisa kita bandingkan, nah itu bisa menggunakan bar chart gitu. Dengan menggunakan bar chart kita bisa ngitung, misalkan untuk Scoopy tahun 2021 tuh berapa terjualnya, untuk Vario tahun 2021 berapa terjualnya gitu. Nah, kayak gitu. Oke, ini untuk pertanyaan Ivan sudah ya. Untuk pertanyaan Farida ini, apakah data dalam bentuk tabel ini memiliki kekurangan yang sering terjadi? Ya, memang ada. Kekurangannya mungkin ya seperti yang disebutkan di awal, memang dengan menggunakan tabel ini benar-benar banyak data yang bisa kita sajikan gitu, dan terkadang memang pembaca ini sulit untuk memahami apa yang pengen kita maksudkan gitu. Makanya para peneliti itu seharusnya bisa membuat tabel yang mudah untuk dibaca, sehingga tidak confusing orang yang membacanya gitu. Lalu yang kedua, apakah data dalam bentuk narasi juga memiliki kekurangan yang belum terpecahkan? Ada. Contohnya adalah ketika teman-teman ataupun ketika peneliti ini menuliskan narasi, kadang kan kita tahu ya kalau misalkan narasi ini kan menggunakan gaya bahasa yang berbeda-beda gitu. Dan terkadang memang ada seperti yang disebutkan di pertanyaan-pertanyaan awal gitu ya. Oh, belum. Oke. Nah, seperti yang disebutkan di pertanyaan lainnya gitu. Dalam sebuah narasi, terkadang memang narasi yang disampaikan itu kurang jelas gitu. Karena memang kapabilitas seseorang untuk menuliskan sebuah narasi itu berbeda-beda, dan pemahaman audiens yang membaca sebuah narasi yang sudah kita tuliskan juga berbeda-beda. Sehingga tidak terlalu dapat terjadi miskomunikasi. Meskipun memang secara penyajian dengan menggunakan narasi, maksud yang kita inginkan tuh justru lebih tersampaikan dengan narasi begitu dibandingkan dengan yang lain. Tetapi memang akan ada chance begitu ya, akan ada chance terjadi miskomunikasi seperti itu. Dan yang ketiga, bagaimana membuat sebuah data yang efektif dari narasi atau tabel? Maksudnya apa ini pertanyaannya? Karena tentunya data yang ada dalam narasi dan tabel ini kan data yang sudah kita kumpulkan ya. Jadi maksudnya penyampaiannya gitu ya. Bagaimana penyampaian sebuah data ini efektif gitu. Ya, kalau narasi berarti kita harus membuat kata-kata yang lebih mudah dipahami, kata-katanya straightforward gitu ya. Jadi to the point gitu. Dan untuk tabel, ya berarti tabelnya harus tabel yang betul-betul bisa dibaca gitu. Kadang kan ada tabel tuh yang memang kolom dan barisnya tuh tidak sesuai gitu ya. Kolom dan barisnya tuh bertabrakan gitu, dan itu yang bikin confusing audience, orang-orang yang bacanya tuh jadi bingung gitu kan. Nah, kalau misalkan kita pengen efektif, berarti kita harus membuat tabel dan narasi ini seefektif mungkin dan juga semudah mungkin untuk orang lain paham gitu. Apakah Anda memiliki contoh narasi tabel menunjukkan data dari proyek? Oke, untuk ini contohnya di sini. Aku ini dulu pernah bikin KTI tentang pengaruh aktivitas kawah Sikidang di Dieng pas SMA. Jadi di sini ada tabel. Ya, meskipun memang dulu ketika SMA aku belum terlalu bagus ya dalam format penulisan KTI ini. Jadi mungkin mohon maaf teman-teman kalau misalkan ada yang salah di format penulisannya. Cuman ini salah satu contohnya. Ini ada tabel dan keterangan atau narasi yang aku tuliskan juga di sini di bawahnya. Oke, contohnya seperti itu. Lalu yang nomor 5, apakah Anda memiliki kendala dalam menyiapkan materi ini? Sejauh ini untuk
pembuatan PowerPoint aman, hanya saja ketika mendengar kabar untuk membuat video rangkuman memang saya cukup bisa dibilang ya ketika membuat video untuk presentasi yang sudah teman-teman lihat sebelumnya, mungkin itu saya buat tengah malam dan itu posisinya saya sudah baru saja selesai bertugas begitu ya, sebagai petugas di kegiatan tarawih. Jadi mungkin mohon maaf teman-teman jika penyampaiannya kurang terlalu jelas gitu di video-video yang sudah saya bagikan sebelumnya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Dede. Ini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah penyajian data secara narasi memiliki ketentuan atau aturan tertentu agar tidak salah? Nah, mungkin ini yang sudah dijawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sebetulnya tidak ada aturan yang sangat baku sekali mungkin ya. Mohon koreksi jika salah, tapi memang kalau kita pengen menuliskan narasi yang efektif begitu ya, agar tidak salah paham menyampaikan informasi, itu memang kita harus memperhatikan struktur tata kalimatnya begitu supaya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan jangan lupa untuk menggunakan kata-kata yang sesuai dengan jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang slang gitu ya, kata-kata yang tidak baku begitu ya, agar lebih mudah dipahami. Terus untuk pertanyaan kedua, apakah ada ketentuan mengenai sifat data yang disajikan? Misalkan jika kuantitatif, apakah hanya boleh disajikan dalam bentuk? Sependek pengetahuan saya itu tidak ada, karena sekalipun kita melakukan kualitatif misalkan, kita tetap bisa menggunakan tabel. Dan untuk kuantitatif ya boleh misalkan menggunakan naratif untuk menjelaskan kembali isi dari tabel atau grafik yang sudah disajikan, sependek pengetahuan saya. Untuk pertanyaan ketiga, kemudian bagaimana metode penyajian data dalam bentuk tabel jika data yang dihasilkan berupa pernyataan dan deskripsi? Oke, mungkin ini sudah kita ketahui sebelumnya ya, mungkin kita bisa cari. Oke, sebentar, saya pause dulu. Oke, nah mungkin ini teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang press agentry table atau bagian dari karakteristik PR. Ini sudah kita pelajari mungkin di pengantar PR pada semester sebelumnya. Biasanya tabel-tabel ini muncul pada jurnal-jurnal atau penelitian ilmu komunikasi. Dan tabel ini biasanya seringkali muncul pada penelitian yang bersifat kualitatif ya. Seperti ini. Pernyataan atau deskripsi. Ya, biasanya di tabel-tabel ini memang menunjukkan, di tabel ini tidak ada angka ataupun tidak ada angka-angka sama sekali kan. Tapi di sini bisa menunjukkan, bisa dibuat dalam bentuk tabel. Nah, jika yang tadi ditanyakan itu bagaimana jika datanya tuh pernyataan atau deskripsi, bisa disajikan dalam bentuk yang sama seperti ini. Jadi nantinya ini tuh bakal jadi komparasi gitu ya. Jadi bisa dibuat untuk perbandingan begitu ya. Karena ini pun kan model press agentry yang ada di tabel ini pun ini sebetulnya dibuat untuk menunjukkan perbandingan antara perbedaan dari press agentry, public information, two-way dan two-way asymmetric dan two-way symmetric begitu. Mungkin bisa dicari lebih dalam lagi mungkin ya untuk bagaimana cara penyajian datanya jika, atau contoh-contohnya jika memang bentuk datanya pernyataan atau deskripsi. Pertanyaan keempat, bagaimana teknik pembuatan tabel frekuensi? Apakah ada pembedaan pengelompokan data secara kuantitatif atau kualitatif? Ya, untuk penelitian kualitatif biasanya tabel yang digunakan adalah tabel tabulasi sederhana. Sebentar. Ya, sebetulnya perbedaannya apa ya? Menurutku perbedaannya itu biasanya dalam penelitian kualitatif itu tabel yang digunakan itu lebih sederhana. Contohnya misalkan kayak gini atau kayak gini, atau bahkan tabel komparasi yang sudah aku sebutkan tadi. Sementara untuk tabel-tabel kuantitatif itu biasanya menggunakan tabel silang, sependek pengetahuan. Tabel silang yang menunjukkan ada beberapa variabel di sana dan biasanya terdapat data-data. Jadi nanti silahkan bisa di search lagi begitu ya, bisa
cari lagi contohnya mengenai tabel sederhana dan tabel silang gitu ya, untuk bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, untuk yang kelima, ya mohon maaf tidak saya jelaskan lebih lanjut yang pertanyaan tadi karena mungkin mengingat durasi juga agar tidak terlalu lama begitu. Untuk pertanyaan nomor 5, dalam tabel korelasi yang telah dijelaskan, bagaimana cara kita menentukan apakah hubungan dua variabel itu kuat atau lemah? Oke. Nah, aku bisa memberikan contoh teman-teman untuk tabel frekuensi. Sebetulnya ada yang dinamakan dengan koefisien. Nah, di koefisien tersebut nanti kita bisa menentukan nih kalau misalkan angkanya tuh kurang dari angka tertentu, itu tuh termasuk korelasi kuat atau lemah begitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa tentukan begitu ya dengan adanya koefisien tersebut. Tabel frekuensi koefisien dengan koefisien. Ya, nanti teman-teman bisa cari. Biasanya untuk tabel-tabel tersebut ada, nah di frekuensi dan juga rentang nilai ataupun isi data-data yang ada di dalam tabel frekuensi tersebut biasanya bisa dihitung koefisiensi dari data-data yang sudah disajikan, dan nantinya koefisiensi itu atau perbandingan itu nantinya bisa menentukan apakah hubungan antara dua variabel itu kuat atau lemah gitu. Ya, nanti untuk batasan tertentu dalam menafsirkan nilai korelasi itu bisa ditentukan oleh peneliti sendiri ya, begitu, antara kuat dan lemahnya, karena memang setiap data yang disajikan dalam tabel korelasi itu berbeda-beda. Oke, untuk pertanyaan ke 17 ya, ini Evania Jasmine. Itu ada 5 pertanyaan dari Evania. Pertanyaannya adalah kapan dipakainya diagram histogram. Nah, diagram histogram ini beda ya teman-teman dengan bar chart. Kalau bar chart itu kan ada banyak data ya. Contohnya misalkan produksi motor PT Maju Mundur Sejahtera tadi misalkan. Itu kan ada beberapa motor misalkan Scoopy, Honda gitu kan. Nah, itu biasanya pakai bar chart atau diagram batang. Sementara untuk histogram itu biasanya hanya satu data aja. Contoh misalkan Scoopy gitu. Tapi Scoopy tersebut kita paparkan gitu datanya itu bisa dalam rentang waktu yang berbeda, misalkan dari tahun 2010 sampai 2025 misalkan. Terus jumlah produksinya berapa gitu kan. Dan nantinya di sana akan ada garis ya. Nah, contoh kita lihat di sini misalkan histogram. Ini lihat contohnya aja ya biar bisa difahami. Nah, di sini juga ada garis yang menunjukkan distribusi datanya gitu. Jadi akan lebih mudah dibaca gitu. Dan ini memang bagus jika kita menjelaskan satu data tertentu. Contohnya misalkan kayak yang tadi ya, menjelaskan produksi motor Vario di PT Maju Mundur Sejahtera. Vario aja gitu ya. Sementara yang lain tidak dimasukkan di sana gitu. Apa bedanya diagram histogram dan diagram garis dengan diagram batang? Ya, kalau diagram garis bedanya itu, kalau diagram garis bisa teman-teman lihat di contoh. Ya, diagram garis ini berbentuk garis, dan memang untuk diagram garis ini kita bisa menggunakan berbagai data yang berbeda karena garisnya yang tipis gitu ya. Ini bisa ditumpang tindih gitu ya, bisa ditumpang tindihkan dan kita bisa menemukan korelasi dan kecocokan di sana. Sementara untuk diagram batang itu kan sulit ya kalau misalkan kita pengen memasukkan beberapa data yang berbeda. Di sini kan ada ini ya, X dan Y-nya tuh beda ya. Di sini untuk garis yang horizontal ini menunjukkan terkait dengan tahun, sementara garis vertikalnya ini menunjukkan hasil panen. Nah, jika kita menggunakan bar chart ya, kita bisa menunjukkan tahun, perbedaan tahun gitu ya, sama hasil panen. Hanya mungkin data yang bisa kita tuliskan di sana tuh hanya satu, misalkan singkong doang gitu. Karena kalau di overlap gitu ya, singkong, kentang, dan wortel mungkin akan jadi sulit dibaca sama audiens gitu. Jadi ya perbedaannya itu. Sementara untuk perbedaan antara histogram dan diagram batang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya di pertanyaan sebelumnya. Untuk pertanyaan ketiga, dilihat dari struktur tabel yang terpampang, apakah kita wajib banget menggunakan struktur tabel? Dibilang ini fardu ain atau tidak fardu ain ya. Tapi kalau pengen dipahami ya begitulah
panduannya gitu. Dan untuk pertanyaan keempat, apakah artikel juga merupakan contoh dari narasi? Konteksnya apa nih? Apakah dalam penelitian atau dalam apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Dan untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara mendapatkan hasil dari setiap diagram? Cara menghitung hasil-hasil data dan mendapatkan hasil presentase. Maksudnya seperti apa ya? Karena data yang sudah kita olah gitu ya, itu kan bisa disajikan dalam bentuk diagram. Berarti diagram itu sudah merupakan hasil kan? Diagram ini sudah merupakan hasil dari data yang sudah kita olah kan? Nah, kalau untuk cara menghitung masing-masing data dan mendapatkan hasil presentase dan nanti disajikan dalam bentuk diagram, ya itu nantinya tergantung dengan jenis penelitian dan metode penelitian yang kita gunakan juga, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan dari Verliana, apa yang dimaksud grafik piktogram dan bagaimana cara membacanya? Oke, sekalian kita lihat ya contoh dari grafik piktogram seperti apa. Nah, untuk grafik piktogram ini grafik yang menggunakan gambar-gambar ya. Jadi dengan menggunakan gambar ini akan lebih mudah dibaca gitu. Dan kurang lebih ya memang grafik ini memang sangat-sangat mudah dibaca oleh orang yang awam gitu ya. Karena di sini ada gambarnya gitu ya. Ada ikonnya gitu lah, ada gambar-gambarnya di sini. Contoh misalkan kita menghitung jumlah pisang. Nah, di sini ada gambar pisangnya. Ini efektif sebetulnya kalau data yang kita sajikan itu sedikit. Bayangin kalau misalkan kita menampilkan jumlah buah pisang, tapi jumlah buah pisang itu ada 150. Kita nggak mungkin pakai piktogram. Karena kalau pakai piktogram tentunya gambar pisang yang akan kita masukkan ke dalam tabel ini akan sangat banyak sekali. Grafik piktogram, cara membacanya ya bisa teman-teman baca di sini. Kalau misalkan ini di kepala tabelnya dituliskan jumlah buah, ya berarti kita bisa hitung ini untuk gambar buahnya berapa, berarti ini menunjukkan frekuensi dari buahnya, seperti itu. Bagaimana diagram kartogram digunakan untuk merepresentasikan data di suatu wilayah? Biasanya untuk diagram kartogram sendiri ini menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah dan biasanya dibedakan dengan menggunakan warna. Contoh misalkan ini menghitung diagram kependudukan Indonesia. Nah, di sini kan ada warna-warna yang berbeda ya. Kalau kita pengen melihat data-data tertentu, misalkan dari wilayah tertentu, itu kita bisa bedakan dengan wilayah yang lain dengan melihat warnanya. Contoh di sini, semakin hitam itu semakin large non-Muslim population, semakin putih ini semakin large gitu Muslim populationnya. Dan memang dengan diagram kartogram ini efektif sekali kalau kita pengen menjelaskan data pada map gitu ya, untuk memperlihatkan data-data pada daerah yang berbeda, seperti itu. Apa perbedaan utama antara grafik histogram dan batang? Sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya. Bagaimana cara membaca grafik titik pencar untuk memahami hubungan antar variabel? Kalau ada scatter plot ya, kalau ada plot yang overlap gitu, nah berarti ya untuk grafik tersebut ada hubungannya gitu. Contoh ya, kita cari aja contohnya scatter plot. Sudah komat ya teman-teman, insyaallah akan aku akhiri segera, sebentar. Oke, memahami hubungan antar variabel. Sini coba kita lihat scatter plot. Ini di sini ada garis X ya, garis horizontal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tahun, sementara garis vertikalnya ini menunjukkan local index. Nah, ketika kita pengen menghubungi hubungan antar variabel ini ya, kita nanti bisa melihat korelasi dari plot-plot yang sudah kita tuliskan. Mungkin bisa teman-teman lihat ya, di sini ada garis. Nah, garis ini menunjukkan adanya korelasi gitu. Ya, mungkin nanti bisa teman-teman cari lagi data-data contoh-contoh yang lain, nanti garis-garis tersebut simpelnya gitu bisa menunjukkan hubungan antar variabel. Lalu mengapa grafik garis sering digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu? Ya karena efektif teman-teman. Kalau menggunakan grafik garis itu efektif karena kita bisa overlapping dengan data yang lain. Contoh misalkan, nah di sini
Ini kan ada singkong, kentang, dan wortel. Ini tiga-tiganya bisa dimasukin dalam satu grafik begitu ya, dalam satu diagram. Dan dengan menggunakan garis ini efektif sekali gitu ya untuk menunjukkan adanya korelasi ataupun kesamaan, misalkan contohnya kayak di titik ini mirip overlap gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, itu pertanyaan dari Niko. Bagaimana memastikan narasi dalam penelitian kualitatif tetap objektif dan tidak bias? Ya, dengan dalam penelitian aku yakin teman-teman kita semua nantinya akan belajar tentang bagaimana cara menuliskan narasi yang baik begitu ya. Nah, untuk narasi yang baik ini ya memang ketika kita menuliskan narasi dalam penelitian, misalkan contohnya dalam penelitian kuantitatif, itu kita harus berdasarkan data supaya tidak bias. Meskipun memang gitu ya, dalam data tersebut gitu ya, nantinya akan menunjukkan sesuatu gitu. Ya intinya kalau kita pengen memastikan data narasi kita tidak tetap objektif dan tidak bias, kita harus menunjukkan bahwa narasi yang kita tuliskan itu based on data gitu, based on data. Simpelnya sih gitu. Itu pertanyaan kedua dari Niko, bagaimana mencegah grafik menyesatkan interpretasi data? Ya berarti grafiknya harus benar dibuatnya. Grafik yang dibuat itu harus bisa mudah dibaca dan tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Tadi misalkan kita pengen menunjukkan perbandingan hasil panen singkong, kentang, wortel. Kalau kita pakai bar grafik gitu ya, grafik bar atau batang, itu akan rawan terjadi ini ya, akan rawan terjadi miskonsepsi karena mungkin overlap gitu ya. Kecuali kalau memang dipisahkan gitu ya bar grafiknya. Ya seperti itu. Jadi grafik tersebut ketika kita menginterpretasikan data, kita harus tahu dulu data yang kita interpretasikan itu apa, dan kita harus menggunakan jenis grafik yang tepat untuk menginterpretasikan data itu. Ketiga, kapan jumlah data cukup banyak hingga membutuhkan tabel? Ya sebenarnya nggak ada ketentuan ya, cuman kalau misalkan sudah lebih dari satu, misalkan 2 gitu atau 3, itu sebenarnya sudah jumlah minimal ya menurutku untuk bisa menggunakan tabel. Ya 2 misalkan contohnya kayak gini nih. Tabel sederhana. Nah, ini kan cuman ada 2 ya, kayak jenis barang, jumlah doang, jenis barang dan jumlah gitu kan. Ini cukup 2 ini aja sebenarnya udah bisa dibuat tabel gitu, atau 3 kayak gini juga ya sudah bisa dibuat tabel sih sebenarnya gitu. Oke, itu jumlah minimalnya menurutku ya, sependek pengetahuanku. Mungkin teman-teman nanti bisa cari referensi lainnya. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana menyajikan tren dengan fluktuasi tinggi? Apakah grafik garis tetap efektif? Absolutely efektif, karena tren dengan fluktuasi tinggi itu akan sulit kalau kita pakai grafik bar chart. Ya sebenarnya ada sih contoh grafik lain. Ada contoh grafik lain yang menyajikan tren fluktuasi tinggi. Contohnya kalau kita lihat nih di kripto gitu ya, trading kripto, Bitcoin price. Ya biasanya di perdagangan pasar seperti ini ya, kayak misalkan perdagangan kayak gini, ini biasanya memang ada 2 jenis grafik ya yang diperlihatkan gitu ya. Jenis diagram, ada diagram ini, diagram garis, dan ada satu lagi yang membaca kripto. Jadi ada ya garis ya seperti ini, ada juga candlestick ya atau candle bar gitu ya, batang lilin gitu ya, diagram batang lilin. Ini 2 jenis data yang umum digunakan contohnya untuk penyajian data yang sangat fluktuatif ya, kayak Bitcoin gitu atau kayak kripto gitu. Ini kripto kan fluktuatif sekali ya dibandingkan dengan jenis investasi ataupun perdagangan lain gitu, dan biasanya menggunakan 2 grafik ini. Oke, yang kelima, apa prinsip dalam mengombinasikan tabel, grafik, dan narasi agar efektif? Prinsipnya sih ketika kita ingin menyajikan data yang komprehensif, use table gitu.
Dan ketika kita ingin data yang sudah kita sajikan dalam komprehensif tadi gitu ya mudah dipahami, ya menggunakan grafik gitu. Dan ketika kita pengen menyampaikan maksud tertentu dari tujuan kita menyajikan data itu, ya kita bisa menuliskan narasi di sana. Jadi it will be complementary gitu. Itu akan komplementer satu sama lain gitu. Sebetulnya tidak harus ketiga-tiganya dikombinasikan ya, gunakan sesuai kebutuhan saja. Untuk pertanyaan terakhir, di bagian ringkasan naratif itu bentuk datanya cuma indikatif. Oke, mungkin aku sambil lihat ini ya PPT-nya ya, supaya aku bisa lebih memahami pertanyaan yang diajukan. Oh, PPT-nya udah aku download deh. Mana ya? Oh, di sini. Mana ya? Sebentar. Oh, ini. Nah. Oke, tadi pertanyaannya apa ya? Bagian ringkasan naratif itu bentuk datanya cuma kualitatif atau ada ringkasan naratif yang bentuknya kuantitatif? Sebetulnya mungkin maaf banget aku belum terlalu banyak mendapatkan informasi tentang ini gitu ya. Apakah datanya tuh dari kualitatif atau kuantitatif, tapi sepengetahuanku begitu untuk ringkasan naratif ini ya dua-duanya bisa gitu ya. Dua-duanya bisa. Tapi umum digunakan dalam bentuk kualitatif. Hanya untuk kuantitatif mungkin contohnya seperti yang dituliskan di sini. Seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Ya insya Allah mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian jawaban pada sesi tanya jawab hari ini. Semoga teman-teman puas dengan jawaban yang sudah aku jelaskan. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Correct me if I'm wrong.